para jin itu tidak akan bisa dia berkata seperti itu. Tapi intinya insya Allah para jin itu tidak akan mampu mulutnya berkata-kata. Mana kalau dia panggil saya. Yang mampu berkata mana Danu itu cuma satu biasanya. Nomor 1 Dajjal. Itu saya sudah hafal. Karena dia bersinggungan betulan dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Ustadz. Alhamdulillah hari ini saya datang ke sini silaturahim. Udah lama, udah 20 sebulan. Kangen banget ya. Sebulan. Jadi kangen banget. Pengennya sih datang terus ke sini, tapi karena ya waktu dan memang harus jauh dulu. Emang Ustaz kemana aja? Nah, itu dia. Bentar. Ya, sebelum lanjut kita membuka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar beriman dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah. Amin. Dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Tung dan tentunya bersama guru kita juga Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Dan sahabat beriman, kali ini kita kedatangan tamu dari Madinah. Siapa tamunya? Nih, Pak Ustadz Hasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin Arsali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Khair. Ada jet lag ya. Masih jet lag. Jet lag. Oh. Nah, sahabat beriman, kali ini kita Sebenarnya bukan jadek, bentar. apa? Soto Betawi leg. Ya. Benar banget Ustaz. Kondro leg ya. Itu ya. Sahabat beriman, sambil belajar lagi tauhid ya, kita dengarkan pengalaman beliau nih yang baru pulang dari Madinah. Kira-kira apa oleh-olehnya buat kita semuanya guys, dan juga buat kita di sini. Mudah-mudahan nanti pembicaraan ini bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Amin ya Allah. Allah. Amin ya Allah. Monggo Pak Ustadz, oleh-olehnya apa? Ini oleh-olehnya udah ada. Itu justru bukan dari Madinah guys. Saya enggak Itu beli. pulang. Hostnya ini memang belum profesional. Sebelum Ustaz itu umrah apa aja yang dikerjakan? Oh iya. Aja ini. Jadi begini. Ya apa? Iya, sebetulnya gini. Kan ini kan lagi ribut masalah Omikron. Iya, betul Ustaz. Ongdo. Katanya om. Ada satu lagi ompong. Masalah. Bukan Ustaz, katanya sinetron aja. Jadi berseri terus. Oke. Gimana? Ya, jadi Kan begini. ribut ini ya masalah Benar, Omikron dan benar, sebagainya ini. Alhamdulillah sih setelah 2 tahun karena COVID-19 kan umroh itu close sama sekali. Nah kemudian kemarin di bulan Desember itu ada sedikit luang gitu, sehingga akhirnya kami dari salah satu asosiasi itu ya menerobos lah gitu bahasanya, menjadi tim Asosiasi advance. Umroh dan Haji. Iya, Oke. ya, asosiasi umroh dan haji. Nah kami kurang lebih sekitar 80 orang, itu dari 80 travel Ustaz. Berarti yang kemarin itu dimarah sama Kemenak ya? Gak apa-apa. marah Ustaz, Di saya. Maksudnya itu bukan marah dalam bentuk yang Iya. ini. Iya. Bukan maksudnya. Karena mau Kenapa berhati-hati, kan? Berani-berani. Sebenarnya nggak marah juga, tapi kan buntutnya yang di TV itu kan Iya. di berita itu. Iya. Ya sebenarnya beliau hanya mencoba menghindari aja. Iya betul. Ya. Yes. Nah kemudian harusnya tanggal 23 Desember berangkat, tapi kemudian ada instruksi tidak boleh. Akhirnya mundur, jadilah tanggal 29 Apa? Desember. Desember, ya. iya. 9 Desember, alhamdulillah visa semua keluar, kemudian masuk di hotel 1 hari karantina dulu sebelum berangkat. 1 hari karantina Iya, di sini Jakarta, ya. iya, di di Jakarta, Jakarta. iya. Nah di situ semua hal ditanyain ya, masalah
vaksin, semuanya deh pokoknya. Karena salah satu syarat untuk bisa masuk Saudi sekarang ya harus vaksin kan. Vaksin apa itu Ustaz kalau boleh tahu? Sebetulnya gini, ada Semua vaksin nggak ada masalah. Ada vaksin 4 sekawan ya, ada AstraZeneca, ada Pfizer, ada Johnson Johnson. Nah, satu lagi apa? Moderna ya. Itu yang memang diakui oleh Saudi. Sementara ada 2 yang memang dipakai oleh Indonesia kan. Yang Soneta diakui nggak? Akan diakui Ustaz. Kan ada Moderna, ada Soneta. Salah saya ya. AZ. Soneta itu kan punyanya Bang Haji Maaf. Ya. Aduh. Nah, jadi memang tidak semua vaksin diterima oleh Saudi. Sinovac diterima? Enggak, belum diakui lah gitu, bukan belum diterima. Belum diakui, cuma memang saat ini bisalah ke sana dengan syarat harus karantina dulu. PCR. Nah, jadi gini, di sini 1 hari karantina, kemudian masuk terbang ke Jeddah atau Madinah, maka kita langsung masuk hotel untuk dikarantina 5 hari. 5 hari. Iya. Itu karantina di hotel atau pakai belanja, Ustaz? Nggak bisa. Oh, nggak Bisa bisa. ngapa-ngapain. Nggak boleh ya? Iya. Oh, yang boleh itu di sini loh. Iya. Itu bukan karantina. Sebagian. Karena Sebagian. sekarang nggak boleh. Ustaz. Iya. Ada beberapa hotel yang mohon maaf ya, mungkin barangkali melanggar protap itu, akhirnya dikasih Di-close. surat teguran dan Di-close. tidak boleh lagi. Betul. Karena itu tadi Ya karena ada kasus ada di kasus-kasus, Indonesia ya. ya, di Iya. Indonesia. Hotelnya mau dijual nggak? Enggak katanya Oh. takut nggak kebeli. Terus. Nah, masuk ke Jeddah kami di karantina dulu 5 hari 4 malam. 4 malam. Nah, jadi hari kedua kami di PCR hasil negatif. Itu biaya karantinanya biaya Ya, siapa? biaya. Ya, biaya dia. Oh, langsung termasuk Ya, situ. Betul, sudah termasuk. Kemudian hari keempat Sebentar. Ya. Nah, umrohnya berapa kira-kira? Kira-kira loh. Harganya? Iyalah, siapa tahu nanti. Iya. Apa namanya yang mau ini? Belum Jadi- dihitung ulang loh. Belum. Oh iya. Rahasia nih guys. Rahasia dulu. sebetulnya begini, kembali lagi kalau karantinanya pengen di hotel bintang 5 ya pasti tinggi. Oh iya. Tergantung. Nah, ini dikasih tahu ya guys ya. Ya, tapi untuk saat ini sih kami merekomendasikan kalau mau karantina memang lebih bagus di hotel yang berbintang. Kenapa? Termasuk umrohnya. Ustaz. Kenapa? Karena kan kesehatan itu hal yang paling utama ya. Jadi kalau misalnya hotel-hotel yang barangkali di Saudi itu yang kecil, gitu ya, ya, yang kecil. nah itu kan pertama dari sisi kesehatan segala macamnya masih sangat minim ya. Kalau di bintang 5 kan memang Mepet lah ya. Ya, seperti itu. Dan sewu. Iya. Dalam punten. Mohon maaf punten ya. Dan memang belum buka juga. Nah, kebanyakan di hotel bintang 4 dan Bintang 3 itu belum buka Ustaz. masih ber- Untuk masih close. Waduh. Masih Itu close. Omikron banyak itu. Boy. Omikron, Omikron. kerucut-kerucutnya mbaknya Dan sekeluarganya. keluarganya ya. Nah, alhamdulillah kemudian ya kami umroh. Biasa sih kalau umroh mah enggak. Habis itu terus selesai negatif Semua negatif kami berangkat ke Madinah. atau hasil itu sebenarnya sudah negatif tapi tetap harus dikarantina. Gini, Iya. sebetulnya kalaupun memang kami dari Indonesia itu sudah AZ ya sudah yang 4 tadi itu diterima itu bisa langsung ibadah. Oh gitu. Tetapi ada peraturan dari apa yang namanya itu kalau yang mengurus bandara itu kalau di Indonesia itu Gaca ya. Bea cukai. bukan Perhubungan. apa yang mengurus bandara di Indonesia? Apa itu namanya? Angkasa Angkasa Pura. Pura. Ya, tapi Angkasa Puranya Saudi kan namanya Gaca. Gaca. Nah, mengeluarkan peraturan bahwa Goca. harus dikarantina mau sekawan suka, tadi ya. mau Ya. pokoknya semua vaksin harus dikarantina. Harus dikarantina. Padahal itu sudah negatif ya dari sini. Nah, kemudian sudah di swab, sudah di PCR negatif dia berangkat. Tapi kalau positif berarti dia akan Karantina lagi. mungkin di karantina, mungkin dibawa ke rumah sakit. Iya. Oh gitu ya. Iya. Oh. Bisa jadi kan dirawat. Oh, bahaya. Sangat. Oh. Tapi ada teman-teman yang di sana yang ini Ustaz, yang apa namanya? Yang positif ada? Enggak. Ada. Oh, alhamdulillah. Berarti memang yang berangkat pada waktu itu alhamdulillah lolos. Iya, lolos semua. Pada Allah Taala ya. Subhanallah. Alhamdulillah. Nah, cuma memang sekarang itu ada lebihnya kita harus mengunduh aplikasi namanya Tawakalna.
Nah, di Tawakana itu salah satu intinya sudah ada vaksin. Seperti peduli lindungi. Kalau di Indonesia peduli Peduli lindungi. lindungi. Jadi kita mau ke masjid, mau umroh, mau ke makam Rasulullah, kita harus minta izin dulu sih. Nah, kalau ke makam Rasul izinnya kemana? Sama di Ke sini. situ, Ustaz. Sama orangnya ya. Ada enggak di Aplikasi. aplikasinya? Oh iya. Aplikasinya Bukan yang Ustaz. goib nih, ini sudah. Bisa aja, Ustaz. Jadi semuanya itu ada izin. Ada izin. Masya Allah. Nah, kalau tidak ada izin berarti kita tidak bisa masuk. Ini sama seperti kamu kalau masuk ke mall tuh, Ri. Iya. Saya Ada juga. barcode. Iya, kamu kan lihat di situ kan aku lihat tuh punyamu tuh. Wah, ini kemana itu kan Mau mall. ada Ustaz, emang harus diakui. Kelihatan. Itu maksudnya baki itu. Ya, Kebaki maksudnya. pokoknya ke semua Tempat. tempat yang berada di Madinah ataupun di Mekah, ya sekarang ada tasreh namanya. Tasreh itu surat izin. Iya, jadi dari apa Kementerian Haji dan Umroh. Bakso di Madinah itu masih buka. Sekarang Tutup. close semua. Tutup lah. Yang sebenarnya kalau kamu mau tanya baksonya, saya tahu. Sebentar lagi kamu mau tanya apa tahu dari. Mau saya Oh, ngomongin Bapak. di sini. Mau saya ngomongin di sini. Boleh. Enggak. Teh tarik 1.000 Nah. 100 real lah, 1 real. Teh tarik itu orang Indonesia juga yang di sana ya. Iya. Orang Kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih lancar-lancar aja. Lancar. Dan kondisinya saat ini lagi dingin. Oh gitu ya. Dingin. Jadi nyaman. Dingin banget. Ya, kemarin terakhir tuh 12 derajat. Ya, menggigil. Tapi mau dimatiin juga nggak ada stop kontaknya kan? Iya, Nah, itu kiamat memang. Saya nyarinya mas stop kontak matiin kedinginan nggak ada susah. Nanti kalau di Wuhan panas itu. Iya. Gitu. Terus apa cerita yang di sana setelah di Madinah atau sholat itu nyantai-nyantai aja, Ustaz? Sholat itu udah sekarang jaga jarak lagi. Tadinya kan sudah sudah satu mepet meter, ya. gitu, Ah. 1 meter gitu. Sekarang udah 1 meter setengah lagi. Social Karena distancing lagi, Ustaz. Iya. sebetulnya kemarin tuh ada indikasi katanya Omikron. Omikron susah banget. Iya. Itu mewabah di sana. Makanya kan pemerintah mengatakan harus ketat lagi prokesnya. Berarti yang di sana itu tidak hanya cuma dari Indonesia. Iya, seluruh Seluruh dunia udah Iya. udah tumpuk. Tapi Malaysia ini yang juga. cerita jenengan ini Iya. khususnya yang teman-teman Indonesia. Betul, gitu ya. betul, betul. Oke. Semuanya. Kalau Indonesia negatif berarti insya Allah agak aman lah. Iya. Iya. Tapi kemarin juga ketemu seseorang loh. Oh, iya, Di? Iya. Gimana? Di Madinah. Oh ya, siapa? Iya. Teman lama atau gimana? Justru teman baru, Ustaz. Padahal ada saya Laki perempuan. Nah, saya tanya nih. Rahasia. Iya, Rahasia nanti saya marah nih. Gimana ceritanya, Bu? Gimana? Kalau laki-laki itu kebaikan nggak apa-apa ya. Ya nggak apa-apa. Jadi- Tapi kan Ustadz Asir kan Iya, dampingin terus. damping ya. terus. Selalu kecuali Iya. masuk ke masjid karena yang wanita ya. Iya. Ah, iya, Ustadz, itu- betul. Memang iya, harus itu, gitu. Kan gimana itu ceritanya itu? Jadi Tapi ini belum umrah ya, baru Belum, dari Ustaz. Jeddah ke Iya, Madinah. betul. Iya, belum. Itu perjalanan naik apa? Naik pesawat? naik bus kita. Oh, naik bus. 6 Berarti jam sekitar ya. 6 jam ya, 6 6 jam. jam. Tadinya sih kalau dari Indonesia mau naik Getek Air, tapi nggak ada. Nggak ada Getek Air. Ketek ada itu Ustaz. Masya Allah, iya. Terus gimana ceritanya gimana? Ini orang Bali ini kayaknya agak-agak Aduh, harus kita serius ini. Iya, Ustaz. Dari tadi Jadi, kita nggak santai-santai. apa-apa ya. Ini juga baru cerita sama saya. Gimana? Baru cerita juga. Oh, baru cerita. Di Bagus. sana nggak mau cerita. Rahasia itu harus disimpan. Cukup Ustaz yang tahu ya. Nggak, Ustaz. Iya Ustaz, Gimana sih awalnya gimana tuh? jadi waktu itu kan berangkat itu kan telepon Ustaz ya, minta izin ya Pak. Oh, iya. Ustaz, Non Sewu mau berangkat, mau doa iya silakan gitu, mau doa apa namanya semoga baik-baik. Sampai di Jeddah itu nggak apa-apa Ustaz, kan kita 5 hari ya, saya Oke. berdua terus. Selesai lah yang cicilan Selesai Ustaz tadi ya. Nah kemudian mulai Berangkat. terasa itu Berangkatnya berangkat dari Jeddah ke dari Madinah. Jeddah ke Madinah itu Tengah perjalanan. tengah perjalanan. Oke.
Gimana? Itu Nih kenapa guys, Ustaz nih? ini harus dengerin beneran nih. Ini saya belum paham nih apa yang dimaksud. Ini Buddha jadi flashback Asari. lagi Ustaz, jadi Ya, nggak apa-apa. jadi ini lagi nih. Mudah-mudahan ini bisa menarik ya, sesuatu ada yang bisa menjadikan manfaat untuk iman kita. Minum dulu biar lancar, biar lancar. Inilah suami yang ideal bagi istri. Makasih ya. Ini ya. Ini yang nanti yang protes itu Haji J. Lah apa? Ya, silakan ulang. Ya jadi begini Bunda, Ustaz. Waktu itu astagfirullahaladzim. Jadi waktu itu saya belum pas tahu Pak Asep karena kan dia juga ada dikasih waktu di ini sedikit ada tausiah ya, ada tausiah sama teman-teman. Kemudian semakin dekat kira-kira 1 jam sebelum sampai Madinah. Sabar benar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillah. Untuk iman, untuk ketakwaan kita semua pada Allah Ta'ala. Monggo silakan. Tidak apa-apa. apa saya pantas Ustaz menyampaikan ini. Kalau memang untuk pengetahuan sehingga menjadikan kuatnya iman, insya Allah tidak apa. Allahu Akbar. Ya. Saya nyuruh saya dulu Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada saat itu yang saya rasakan badan gemetar Ustaz. Saya pikir karena udara Madinah kan dingin ya. Iya. Dingin sekali Ustaz udara Madinah waktu itu. Kita sudah pakai jaket, teman-teman yang lain termasuk Ustaz Asif juga pakai sampai di lutut itu jaketnya nggak terasa. Saya pikir hal yang biasa karena biasa juga seperti itu ya. Setiap Desember kan insya Allah sebelum pandemi alhamdulillah biasa umroh. Tapi semakin dekat dengan masjid, semakin melihat, semakin merasa aura masjid itu semakin dekat. Itu badan saya gemetar Ustaz. Cuman saya imbangi, jadi seperti gemetar Itu seperti itu. masih di halaman masjid Nabawi Masih atau masih jauh. belum? Sejam. Masih sejam. Masih Oke, sejam. berarti jauh. Jauh. Puluhan kilo ya, Jauh, puluhan sekitar kilo 100, ya. sekitar 100 Oke. Jadi ya kita juga tahu maksudnya sebelum ke masjid kan bisa ada di halaman, bisa di Madinahnya, atau ini malah 1 jam perjalanan. Ustaz, itu sudah kurang saya- lebih iya. 100 kiloan. Iya, lah. itu- Kurang lebih ya. Kurang lebih. Kurang lebih. Saya pikir ya biasa kan Ustadz mengatakan ya kalau ada makhluk yang ini ya minta doa sama Allah, puji Allah, beristighfar. Jadi saya berpikir mungkin karena ya banyak kesalahan dan Masih dosa ada, ya, ya, seperti itu. salah. Jadi saya beristighfar terus Ustaz, tapi semakin saya beristighfar saya semakin gemetar. Saya tidak bisa melawan diri saya seperti ini Ustaz. Waktu Tapi itu- tidak kesurupan. tidak, saya Tapi tidak gemeter terus gemetar. ya. Oke. Ya. Saya gemetar sampai akhirnya saya tidak bisa menguasai diri saya, istighfar terus. Tapi saya masih bisa punya logika. Ingat. Saya masih punya Ingat ya, cuma tubuh nggak bisa, Ingat. sepertinya tidak mampu Tidak mampu, dikuasai. tidak bisa. Iya, Tetapi ingat, Iya, Ustaz. naik bis itu ingat. Ingat. Oke, Ingat. lanjut. Masih sempat Ngobrol cerita juga, sama Ustaz tapi Asep. tetap kondisinya itu oleng gitu. Oleng, iya. Oke. Seperti bukan saya. Seperti itu. tidak di ada bis. tempat iya, Ya, seperti itu tidak maksudnya tempat gitu itu, ya. Seperti Oke. tidak ada Oke. tempat itu. Iya. Semakin dekat akhirnya tiba Ustaz. Sebelum tiba itu, karena saya nggak kuat, saya kan mau hubungin Ustadz ya. Biasa karena saya Ustadz Asep, saya berpikir takut nggak nyambung kalau saya ngomong. Seperti itu. Malah apalagi- tadi saya mikir lain Ustaz. Kenapa menangis gitu? Mikir takutnya toko-tokonya yang biasa didatengin itu tutup. Kan nakal nih tadi. Terus lanjut Waktu Bunda, itu- lanjut Bunda. Jadi setelah Dalam perjalanan ya? Iya, Oke. perjalanan saya WhatsApp ada teman santri Ustadz. Oke. Ya, saya Santri yang saya WhatsApp. percaya. Iya. Oke, betul, ya. santri Ustadz yang memang saya suka diskusi, Diskusi, ya, oke, suka ya. minta pendapat juga. Hmm. Saya
saya WhatsApp beliau dan selama ini kalau beliau di WhatsApp itu susah Ustaz, tidak pernah membalas. Ini saya baru ketik assalamualaikum, dia langsung waalaikumsalam. Saat itu juga saya kaget, tadinya saya tidak mau nyambung ya, tapi karena beliau welcome, saya langsung sampaikan. Saya bilang, Pak, saya ada di sini, keadaan saya seperti ini. Tadinya beliau mengatakan istighfar Bunda, banyak istighfar aja, ini untuk kota suci. 2 kota suci yang akan didatangi, saya istighfar terus Ustaz. Jadi akhirnya udah mulai enakan. Beliau juga sempat mendoakan Ustaz, seperti yang Ustaz biasa doakan juga. Udah enakan. Udah mulai enakan Ustaz. Tapi mohon maaf Bunda, saya potong. Tapi perasaan yang seperti nggak di sini itu masih. Oke, paham. Itu ya? hampir. Jadi gemeterannya sudah mulai Selama reda. hampir di Madinah Ustaz. Seperti itu. Saya baru ngeh banget itu di situ Ustaz. Jadi pada saat itu kita turun semua, Masya Allah kita disambut ya, bahagia banget orang-orang Madinah Ustaz, mengatakan Indonesia datang, mereka bahagia banget ternyata dengan orang-orang Indonesia itu ya. Setelah itu sempat Ustadz Asep nge-vlog sedikit, tapi saya udah nggak nyaman ya Ustadz ya. Saya mau cepat masuk ke kamar. Nah pada saat saya masuk ke kamar, saya sambung dengan santri tadi, Bapak telepon. Okay. Akhirnya saya bilang, Pak, saya mau telepon bisa seperti itu. Dan itu Masya Allah biasa susah banget Ustadz untuk menjawab beliau itu. Itu pada saat itu mengatakan, silakan Bunda, apa yang mau disampaikan? Saya boleh telepon. Iya, ini dia lagi ngurusin yang lain ya. Jadi saya di kamar. Iya. Kita baru masuk kamar. Ustaz. Iya. Nah, waktu itu saya menelpon, ada apa Bunda? Saya sampaikan Ustaz. Saya menyampaikan, kemudian dia sempat mendoakan agak enakan. Tapi tiba-tiba ada yang ingin berbicara dengan santri itu. Jadi ada sesuatu Bunda mendengar di kepala, iya, atau di dada, atau di sekitar? Saya mendengar. Jadi ini itu bukan halusinasi bukan. Tapi seperti kita ngobrol seperti ini ya. Dia bilang, tahu, dengar jelas kalimatnya. Iya. Kalimatnya apa Bunda? Dia mengatakan, kenapa belum datang? Saya menunggu. Itu beliau yang ngomong seperti itu. Iya. Kalimatnya kenapa belum datang? Saya menunggu. Saya menunggu. Menurut Bunda yang ditunggu siapa? Padahal saya sudah datang Ustaz. Mendampingi. Ada dia ngomongin sesuatu atau nama atau apa yang Bunda itu tahu bahwa itu siapa? Dia menunggu Ustaz. Gimana Bunda? Dia menunggu Ustaz. Menunggu panjenengan. Saya atau Ustaz yang lain nih? Karena yang datang ke sana kan Ustaz. Ustaz. Bukan, jelas. Padahal saya semakin gemetar waktu itu Ustaz. Terus? Akhirnya ngobrol. Yang Bunda ingat apa yang Bunda masih ingat waktu itu? Yakin itu yang ditunggu saya lah umpamanya. Tapi Bunda langsung tahu ini Ustaz. Iya. Gitu. Justru dia menyampaikan kepada santri itu Ustaz. Oh, anggap aja Bunda itu perantara menyampaikan, iya, ngomong Ustaz, seperti itu. Iya. Oh, oke. Makanya saya paham karena dia ngomong sama santri. Karena itu, ngomong dengan santri iya, saya tersebut. Dia mengatakan, kenapa belum datang? Kenapa belum datang? Mohon maaf, santri itu nggak bisa jawab. Iya. Nggak bisa jawab. Jadi saya juga kenapa? Saya ya, bukan saya ngomong, tapi beliaunya yang ngomong. Tapi di hati saya sendiri, kenapa nggak bisa jawab gitu? Terus dia bilang begini, terus santri, ya insya Allah kita akan datang. Tidak, harus dalam waktu dekat. Dia mengatakan begitu Ustaz. Saya takut. Dan itu tidak terlalu lama bicaranya Ustaz, sekitar 10 menit. Karena setelah itu dia mengatakan salam.
Salam Ustaz. untuk saya. Waalaikumsalam. Amin. Ya. Oh gitu. Kira-kira siapa tuh Ustaz? Begini ya Ustaz. Jadi yang selama ini orang kan mengenal saya selalu berhubungan dengan para jin ya. Padahal saya sebenarnya dengan jin itu saya anggap kayak orang biasa aja. Cuma memang mereka para jin itu tidak tampak. Tetapi kalau jin itu tidak ada selama ini yang saya tahu berbicara dengan sopan, menanyakan saya. Para jin itu tidak akan bisa dia berkata seperti itu. Kenapa nggak bisa? Itu kolom berikutnya yang nanti saya akan bercerita. Tapi intinya insya Allah para jin itu tidak akan mampu mulutnya berkata-kata. Mana kalau dia panggil saya. Yang mampu berkata mana Danu itu cuma satu biasanya. Nomor 1 Dajjal. Itu saya sudah hafal. Karena dia bersinggungan betulan dengan saya. Bersinggungan. Jadi saya hafal. Kalau jin enggak. Bersinggungan dalam arti kata apa Ustaz? Bersinggungan. Kali ya. Memang Dajjal itu harusnya bersinggungannya dengan Nabi Isa alaihis salam. Ya. Nah, memang itu bersinggungan dengan Isa al-Masih tersebut. Dajjalnya yang langsung. Tetapi kalau anak buah Dajjal sampai saat ini sudah merebak di semua manusia di muka bumi. Cuma ada yang ngomong ketemu sama saya, ada yang nggak ngomong. Walaupun orang itu ada Dajjal, ketemu sama saya nggak ngomong. Nah kalau yang tadi di Madinah Ustaz? Yang di Madinah yang jelas itu bukan Dajjal. Jin juga bukan? Jin insya Allah nggak ada di situ. Insya Allah yang saya ketahui, karena di sana memang tempat yang memang disucikan. Baik. Ya, itu bertemunya itu di perjalanan atau sudah di area masjid waktu itu, di halaman atau di hotel. Ada yang seperti ngomong seperti itu Bunda. Mohon saya Jadi begini Ustaz, di hotel waktu itu yang saya bilang saya karena nggak puasa, saya nggak enak telepon Ustaz, jadi kan saya telepon, saya diskusi sama santri itu, justru beliau bicara dengan santri itu kan yang tadi Oke, itu. melalui Bunda Iya, ya. akhirnya setelah selesai dia mengatakan iya saya akan sampaikan kepada guru kami Ustaz Danu seperti itu. Ada salam seperti iya salam saya. Setelah itu dia pergi. Mau pergi gitu. Dia pergi. Tapi karena memang itu sudah di masuk lokasi tanah haram. Iya. Artinya memang hotel kota kami Madinah. depannya pagar itu Iya, ya. iya. Oke, paham, saya paham. Dekat. Insya Allah itu sudah masuk. langsung lihat masjid Ustaz. Iya. Oke. Kalau saya memang tidak bisa bercerita masalah itu, karena ini kan saya nggak mengalami sendiri, kan gitu ya. Bunda pun seperti ini kayak gimana Bunda? Sehari-hari ada yang ngomong seperti itu atau? Seperti lain saya Ustaz. Seperti Selama di Madinah itu saya cuma nggak pernah bilang sama Ustaz Asep. Saya menikmati sendiri Ustaz. Saya khusyuk, saya kan biasa seperti biasa kita khusyuk ya. Tapi seperti bukan saya Ustaz. Kalau saya tambahin gini nih. Gimana Ustaz ya? Kalau mamanya Bunda biasanya nganterin jamaah itu umroh Iya. mamanya ya. Ini yang Iya. kemarin dulu Iya, kan. iya. Kan ada, mohon maaf nih Bunda, cerewetnya ada, ngomelnya ada, nyerempet Alhamdulillah. ada. Ini maksud saya ya. Nah yang kemarin itu muncul nggak? Nggak terlalu. sesekali muncul. Sesekali aja, hanya beberapa Saat detik ya. atau menit itu aja. Karena gini, ketika dia apa ya namanya? Ya kita kesana yuk, ngapain? Saya mau beli ini gitu kan. Sudah tutup sekarang, tutup, nggak ada. Baru dia agak sedikit gimana gitu kan. Tapi habis itu memang tidak seperti biasanya yang lalu-lalu. Yang lalu-lalu. Kalau lalu Alhamdulillah. Iya alhamdulillah. Makanya cuma memang saya nggak bisa cerita itu siapa ya Bunda, karena memang ada sesuatu hal yang memang harus difikirkan bahwa itu di halaman masjid iya. Rasul kan gitu ya, di Masjid Nabawi. Jadi saya nggak berani mengira-ira itu jin, kayaknya bukan jin kalau cara bicaranya seperti itu.
Karena jin itu biasanya dia nggak titip salam sama saya. Kalau ada orang itu jin itu nggak titip salam. Oke. Gitu, pergi aja dia. Tapi kalau ada titip salam berarti itu memang barangkali ada hubungan dengan saya, barangkali ya beberapa bulan ini ya itu dalam pikiran saya Baik, Ustaz. memang bisa bisa menjadi jawaban lah kenapa Bunda seperti itu. Barangkali makhluk Allah yang memang pada saat Bunda dan Ustaz Asep ke sana itu diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan sesuatu kepada saya. Nanti saya mohon Bunda yang sampaikan ke saya ya. Ini di vlog. Iya. Jadi Iya. kurang sopan lah. Iya, iya, Ustaz. Kurang sopan atau nggak boleh ada yang tahu kan gitu ya. Iya. Ya kata tepatnya kurang sopan gitu. Kalau saya cuma punya pertanyaan begini, karena sudah ada undangan dari sana, kira-kira kapan Ustaz berangkat? Waduh, nanti lah, tanya lagi. Saya udah nutup. Aduh. Ya, yang jelas Bunda terima kasih ini itu cerita seperti itu. Kalau Bunda ngomong seperti itu kepada saya, insya Allah saya paham. Cuma kefahaman saya ini memang mohon maaf tidak bisa saya berikan di vlog saya. Baik. Ini tidak bisa saya berikan. Tapi insya Allah saya paham. Tapi kalau saya punya pertanyaan, ini kabar baik, kabar membahagiakan buat Ustadz dan buat semua yang ada di Indonesia atau gimana kira-kira? Dengan adanya seperti itu. Nggak tahu. Rahasia. Rahasia lah yang begitu. Karena rahasia. Iya. Pertanyaan nakal. Kalau ibaratnya orang itu sering berbicara tentang zuriat, ya bisalah ke titik-titik itu. Subhanallah. Jadi ya cuma saya nggak bisa cerita, karena memang masa-masa ini memang sudah dekat dengan Tuhan. Masa ini kan masa akhir zaman, tapi sudah dekat dengan Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang bertanya, harusnya dalam waktu dekat ini ke sini, nah itu sebenarnya ya begitu. Ada sesuatu, tapi saya juga tidak tahu persis. Karena ketidaktahuan saya ini saya ucapkan bisa karena saya memang tidak tahu. Yang kedua memang saya tutupin aja. Saya nggak betah mau ngomong, tapi saya nggak bisa ngomong di sini. Seperti itu. Tapi kabar dari Bunda saya terima. Saya terima, tidak apa-apa. Ya sudah, ini kali memang harus diceritakan kepada saudara-saudara kita yang lain bahwa ini memang waktunya dekat. Itu pesannya ya berarti ya. Itu pesannya. Ada sesuatu, entah berhubungan dengan apa, saya juga tidak tahu berhubungan dengan apa. Saya tidak tahu ini saya tutupin begini Ustaz. Jadi saya ceritakannya saya tidak tahu. Kalau ditanyain ya insya Allah saya pura-pura tahu ya. Tapi saya insya Allah tahu ya. Karena kalau Bunda ngobrol begini saya langsung diem, Baik. Nah, ini teringat hal-hal yang itu berhubungan dengan keadaan sehari-hari saya. Dan anehnya cuma ke dia aja tuh, dari 80 orang termasuk saya, cuma dia aja. Karena barangkali itu yang paling mudah untuk bisa disampaikan kepada saya. Dan Bunda merasakan mamanya Bunda lepas kesurupan nggak seperti ini namanya, ya nggak seperti ini, kacau semua. Ini kan enggak. Jadi kayak teduh. Iya, teduh, betul Ustaz. Teduh, dingin, enak. Iya. Jadi kayak ibadah itu kayaknya khusyuk. Benar, Masya Allah. Gitu. Ya, itu seperti itu. Jadi ada sesuatu dari Allah Ta'ala, ya rahmat yang memang diizinkan oleh Allah pada waktu itu melalui Bunda Sari, melalui Ustaz Asep yang saat itu memang lagi mau menjalankan umroh awal pada saat pandemi ini. Nah itu langsung diumumkan kepada saya agar saya itu mafhum tentang tugas saya, mafhum tentang tugas saya seperti itu.
Nah, tugas saya apa? Tutup. Tugas saya Baru ditanyain. tutup. Iya. Di sini saya apa? Tapi intinya paham dengan pada saat ibunda itu menjalankan ibadah itu istilahnya kehusukan itu hampir bagus ya, Beda dari yang biasanya. beda dari yang biasanya, berarti insya Allah ini terjadi atas izin Allah. Amin. Apalagi ini kan Bunda juga di Masjid Nabawi Iya. berdoa dengan baik, kemudian ke makam Rasul Iya. berdoa dengan Betul, baik. Di situ insya Allah bukan sesuatu hal yang buruk, Yes. tetapi sesuatu hal yang baik. Amin. Dan barangkali beliau yang pada saat itu mendampingi Bunda maunya ngomong kalau bisa itu hidup di dunia kayak begini. Ya. Maksudnya gitu. Amin. Jadi jangan kemerusuh, jangan emosional, Iya. hadapin masalah itu dengan tenang. Iya. Seperti itu. Masya Allah. Karena tanda-tanda itu nanti banyak, Ustaz. Kalau ini kan tanda langsung barangkali berhubungan dengan saya. Saya Ya. masih ngulik nih di dalam Ya. otak saya. Walaupun sebenarnya plot itu saya sebenarnya sudah paham, tapi saya harus ngulik. Saya harus berdoa kepada Allah Ta'ala. Siapa yang di waktu itu pinjam Iya. Bunda Sari itu ngobrol dengan santri saya yang saya percaya. Saya harus tahu beneran siapa beliau, siapa mereka, jin atau bukan, atau apapun saya tidak tahu. Tetapi mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran. Inilah salah satu oleh-oleh Iya. Bunda Sari untuk saya. Masya Allah. Oleh-oleh sebenarnya ini ya kalau saya boleh cerita hubungan dengan amanah Ustaz, barangkali ya, barangkali saja. Amanah yang mana? Ya amanah kan banyak ya, tapi ya tetap harus saya tutup. Amanah yang mana? Saya harus menutup. Masya Allah. Sampai kapan itu ditutup? Sampai saya kuat menutup aja. Mudah-mudahan secepatnya Kali. bisa dibuka. Nanti kalau rahasia ya Jangan, orang-orang Mbak. tertentu Iya. aja. Iya. Kalau memang itu rahasia, karena namanya rahasia nggak bisa ya. Masya Allah. Karena kita tidak tahu orang di sekitar kita itu bagaimana. Hmm. Kalau memang orang itu manfaat, ya nanti kalimat itu akan kalimatnya itu menjurus ke arah manfaat. Baik. Kalau memang kurang manfaat, ya kalimat yang dimunculkan akan menjurus ke arah tidak manfaat. Oke. Iya. Seperti itu. Baik. Baik. Kalau momennya tidak manfaat itu, momennya salah satunya Dajjal bertemu sama saya. Bunda kan sudah hafal. Iya. Ya, Ustaz. Kalau nggak maki-maki saya, apalagi. Ya makanya Ustaz ya hafal juga, ketawa lagi sekarang. Udah mulai itu malah berguna. kangen sama Ustaz. Kenapa? Malah kangen sama Ustaz. Pengen Ya kan hafal akhirnya. Iya. Memang. Iya, Tapi betul. dengan kondisi yang seperti ini, ayo kita semua Sabar. belajar lagi masalah tauhid kepada Allah, kita luruskan ya Ustaz. Iya. Kita kuatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Kita manusia, walaupun kita itu diberi pengetahuan agama oleh Allah Ta'ala, tapi belum tentu pengetahuan agama itu bisa kita kerjakan. Belum tentu lagi, belum masalah kita bisa kerjakan atau belum kita kerjakan, nggak taunya belum kita pahami. Nah, itu juga akan memperlambat keimanan, ketauhidan kita kepada Allah Ta'ala. Makanya ayo tetap luruskan syaf untuk menegakkan tauhid kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah udah saya terima. Tapi yang lain dalam hal saya tanya nih, emang ada yang ditutupi sama Bunda nggak ngomong di vlog? Oh iya sudah guys, ada yang Mohon ditutup maaf. oleh Bunda, mohon maaf. Ini untuk kalangan terbatas. Paling ngechat saya nanti merangkul. Ya bunda-bunda ya harus pinter lah ya. Iya, enggak Harus. salah. Ini lain terbatas istilahnya. Kami memohon maaf sebesar-besarnya. Tapi inilah oleh-oleh dari Bunda dan Ustaz Asep dari umrah. Mudah-mudahan ini bisa agak melegakan atau malah bikin jadi penasaran. Boleh silakan. Yang intinya adalah kami semua mencoba, ya saya, ya Ustaz, ya Bunda, ya tuh temen yang memang dia mau menyuguhkan tauhidnya kepada Allah, ya ini yang baru bisa kita jadikan jalan agar
apa yang kita inginkan semua. Namanya orang hidup di dunia yang dicari adalah surga. Bagaimana kita menuju surga? Ayo kita siapkan. Amin. Dengan banyak keterbatasan yang kita miliki, tapi tetap harus kita siapkan. Allah. Gitu. Terima kasih Bunda, oleh-olehnya saya terima. Mudah-mudahan oleh cerita dari Bunda ini bisa menjadi berkah. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Kami juga terima kasih Ustaz selalu dibimbing, dinasehati. Iya. Semoga istiqomah. Masya Allah. Oke guys, sebelum tutup, tadi Ustaz Asep belum komplit ceritanya. Kamu tanya saya nggak jawab. Ustaz Asep tadi karantina, Jeddah, Madinah, Pulangnya. Pulangnya Pulangnya. supaya tahu. sahabat beriman tahu. Dan ini nih guys, kalau mau umroh boleh ya Ustaz ya? Boleh. Ikuti apa travel? Samawi Travel. Samawi Travel. Channelnya. Pembimbingnya baru. tentu Ustaz Insya Allah. Asep. Amin. Mau doanya. Itu pun ya. Doanya. Kalau saya diminta sama Ustadz untuk menjadi direktur. terlalu tinggi kalau saya itu kelasnya di bawah aja. Ya gitu Ustaz, Masya Allah, malu. Saya mah kelasnya di bawah aja. Ya intinya kita tetap Iya, Siap. keluarga. ya. Tapi tetap kembali ke Indonesia karantina lagi. Karantina Ya. berapa hari Ustaz? 7 hari. Jadi selepas kita dari Madinah, Ya. kita berangkat ke Mekah. Di Mekah sehari sebelum pulang kita di PCR. PCR lagi. PCR. Nah, habis itu kita ke Jeddah. Karena hasil negatif terbang. ya. Karena negatif kita bisa Kalau pulang. positif mungkin jadi tahan. Iya. Kalau karena negatif, alhamdulillah kita terbang ke Indonesia. Sampai di Indonesia diperiksa ini itu segala macam dan kemudian PCR lagi. Kemudian kita karantina. Berapa hari? 7 hari. Seminggu. Ya, Jadi sebanyak 21 hari ya semua. Komplit 21 hari. 21 hari seluruhnya. Komplit ya? Iya, Ada telurnya berarti Iya, ya. insya Allah. Ada martabak. Yang jelas saya sama istri serasa pengantin baru. Alhamdulillah. Amin. Amin ya Allah. Ya kita doa aja mudah-mudahan kedepannya lebih mudah lagi. Insya Allah, amin, amin, Kita, amin. Mohon doanya Ustaz. Iya amin. Ustaz saya mau tanya, Ya. ada nggak yang di karantina itu nyogok itu biar lepas dari karantina, ada nggak? Enggak ada kita kemarin. Kalau di tempat kami, alhamdulillah semuanya orang-orang yang Patuh. mempergunakan hasil ibadah haji dan umrohnya, artinya pada jujur. Oh iya, alhamdulillah. Ah. Padahal kalau habis dari luar negeri ke karantina, yang di karantina nyogok, yang nyogok aja kena hukuman. Tapi ada orang yang cerita, orang itu nyogok malaikat. Allah, gimana itu Ustaz ya? Nanti kita Vlog lagi. Masya Allah. Itu nyogok malaikat. Dan cerita itu beredar menjadi ketawaan teman-teman kita. Canda ya. Nah itu yang Iya. tidak boleh ya. Iya. Jadi intinya kalau yang nyogok dari karantina aja dihukum, berarti kalau nyogok di Malaikat. surga, nyogok malaikat kira-kira diapain? Kalau cerita itu ngarang-ngarang sendiri, yang cerita itu diapain ya? Mudah-mudahan kita senantiasa mendoakan agar diberi keselamatan. Amin, Amin. amin, Ya amin. Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Maaf. 7 hari Iya, makasih selesai. Selesai. Terus langsung PCR. ke Langsung ke sini. sini. Oh, PCR. PCR dulu. PCR, iya PCR Karena negatif pulang. kalau positif ya berarti kita lanjut. lanjut 10 hari. Iya. Nah, tapi karena alhamdulillah saya negatif, Alhamdulillah, kami negatif, pulang. besoknya Nah, pulang saat ke sini. itu sudah tidak sabar ingin ke sini. Nah, langsung ke sini. Jadi kemarin ya kita Kenapa? keluar. Karena ada jeruk Jogja. Alhamdulillah. Oke. Iya. Iya, jadi seperti itulah. Tapi kalau biaya memang belum keluar ya Ustaz. Belum. Sebetulnya sudah bisa diprediksi. Jangan nanti daripada rugi ya. Iya. Sudah bisa diprediksi, cuma nggak dikeluarin di sini. Iya, Gitu aja. Nanti chat aja. Chat di sini ya. Dan Ustaz, ada satu keajaiban, bukan ajaib ya, apa ya namanya? Bukan masalah ya. Nopo. Tiba-tiba channel saya yang lalu Oh, itu, iya. itu pada saat mau berangkat Iya. clean. Clean Ustaz. Clean gimana? Ya sudah di blok. Di blok. Oh, Nggak bisa alam. ngapa-ngapain. Iya, semua hilang. Nah,
Jadi vlog baru itu pasti Mekah. Jadi sekarang Kita bikin vlog baru kan pasti ada channel baru Hilang saya. semua hilang. take down istilahnya. Iya, take down. Udah nggak ada hashtag. Saya bilang udah Allah Guys, yang ini Ustadz bilang kan dijalanin Ustaz Asep saja. juga punya channel baru. Namanya apa Ustaz? Asep Hidayat official Iya, channel. Official Asep channel. Hidayat official channel. Yang lalu nggak ada. Ya. Lihat cerita Ustadz Iya. pada saat umroh, Iya. perjalanan ke tempat-tempat Iya. suci. Penting ya. Saya ke Madain Soleh juga. Oh, itu ya. bisa Kota dibahas nanti tertutup. Ustadz. Salah satu kota yang terkutuk yang ada di provinsi Madinah. Masya Allah. Itu seru tuh kalau Ustadz yang bahas. Jangan dibahas di sini. Ya, next Nanti. ya, next. Oke, boleh dibahas itu ya nanti Iya, ya. iya. Insya Allah. Madain Soleh. Kan? Oke, Iya. baiklah sahabat beriman dimanapun berada, akhirnya waktu jualan yang memisahkan kita. Alhamdulillah, ini kabar gembira yang harus kita sampaikan kepada semua. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bunda Sari, ada yang titip salam, masya Allah, masya Allah. Lebih dari sahabat kalau titip salam biasanya. Gitu ya sahabat beriman. Nanti di konten-konten kami yang lain kita akan bahas ini, karena bagaimanapun juga kabar gembira ini harus kita sampaikan supaya kita ini bisa menjadi hamba Allah yang benar-benar Amin ya Allah. soleh dan solehan di hadapan Allah. Amin ya Allah. Insya Allah. Bismillah. Tujuan kita semua sama. Ingin masuk surga. Iya, insya Allah. Sangat. Amin. Baiklah, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ulang. Iya, tidak apa-apa. Bunda. Maaf, batin, Ustaz. Sama-sama. Ya, alhamdulillah.